Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam, ya. Semoga teman-teman di sana sehat selalu ya. Kondisinya masih seperti ini sekarang. Saya juga ini masih agak sedikit batuk, jadi mohon maaf nanti kalau di sela-sela saya ngomong ada batuk-batuk. Oke, lanjut ya, kita ke materi. Untuk pertemuan ketiga, hari ini kita akan bahas tentang dasar-dasar dari animasi ya, basicnya ya. Oke, definisi sendiri di sini saya bagi menjadi beberapa definisi dari animasi. Yaitu animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, semangat ya. Kata animasi juga berasal dari kata animation yang berasal dari kata to anime yang berarti menghidupkan. Secara umum animasi merupakan kegiatan menghidupkan. Jadi sederhananya adalah animasi itu adalah menghidupkan gambar atau bisa juga hasil desain atau hasil foto seperti itu, seolah-olah dia tuh bisa bergerak seperti benda hidup seperti itu ya. Gambaran dasarnya seperti itu. Definisi lain dari animation adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Jadi seperti itu ya. Jadi gabungan dari gambar-gambar gabungan dari gambar-gambar yang ditampilkan secara berurutan. Jadi tidak random ya. Misalnya gambar pantulan bola dari atas agak turun sedikit, kemudian jatuh kena lantai, terus mantul. Jadi diurutkan secara berurutan, tidak dari atas langsung ke bawah langsung. Itu nanti akan timbul jitter kalau dalam bahasa animasi ya, multimedia itu ada istilahnya jitter. Nanti teman-teman bisa browsing. Kemudian pada video atau film, animasi itu merancu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah seperti itu. Oke. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi juga bisa, dari gambar juga bisa. Nah, ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar. Ya, ini kita bisa lihat di bawah ini ada dua gambar beruang, yang sebelah kiri ini yang sudah digabungkan. Nah, prosesnya yaitu di gambar sebelah kanan, di sini ada beberapa gambar ya. Di belakang itu kita bisa lihat ada gambar dasarnya beruang. Kemudian kakinya nanti didesain untuk maju sedikit melangkah. Terus sebelahnya lagi yang dibuat melangkah. Jadi seolah-olah itu gerakannya step by step. Nah, setelah digabungkan maka akan jadi seperti ini. Ini pun ditampilkan secara sesuai dengan waktu tertentu ya. Misalnya gambarnya dibuat berurutan, tapi ternyata gambarnya dibuat cepat banget, itu bisa tidak juga seperti ini hasilnya ya. Jadi harus ada urutan gambar yang baik dan juga timingnya. Maaf. Selanjutnya, mengapa kita memakai animasi? Jadi di sini ada 4 alasan sederhana kita memakai animasi. Pertama adalah menjelaskan konsep yang sulit. Contohnya adalah penyerapan makanan ke dalam aliran darah. Nah, itu kan tidak mungkin divideokan bagaimana bagaimana tentang penyerapan makanan itu ke dalam aliran darah itu tidak bisa divideokan. Maka dibuatlah animasi untuk menggambarkan situasinya seperti itu. Contoh lain adalah menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret. Misalnya menjelaskan tegangan arus bolak-balik dengan bantuan animasi grafik sinus yang bergerak seperti itu ya. Jadi animasi di sini lebih ke menjelaskan, membantu kita menjelaskan hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara langsung oleh mata. Seperti itu ya. Kalau dulu itu menjelaskan proses pencernaan itu misalnya masuk ke dalam mulut kita punya, ke kerongkongan, ke bawah terus. Nah, itu kan tidak bisa kita videokan ya. Kecuali ada manusia yang tubuhnya transparan mungkin.
Nah, kalau kita kan sebagai manusia umumnya itu tidak bisa divideokan prosesnya seperti itu. Jadi kita butuh bantuan animasi untuk menggambarkannya seperti itu ya. Kalau zaman sekarang itu animasi juga bisa dibuat sebagai objek hiburan seperti CGI yang sekarang kita bisa lihat itu ya, banyak sekali. Kemudian bisa juga membantu kita dalam menjelaskan, misalnya saya ngomong seperti ini, dibandingkan dengan kita menggunakan gambar yang bergerak, misalnya saya menjelaskan tentang bola memantul. Nah, kalau saya menjelaskan hanya teks, itu kan teman-teman hanya membayangkan. Nah, misalnya saya menggunakan animasi sambil ada bola memantul, kemudian saya menjelaskan bola memantul. Nah, jadi teman-teman sudah ada gambaran jelasnya ya, realnya seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi membantu kita menjelaskan, ya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis animasi secara umum. Ada beberapa nanti di ending ada juga tugas. Itu masih jenis animasi juga. Tapi nanti coba saya jelaskan di belakang saja. Untuk sekarang saya jelaskan dulu terkait dengan jenis animasi secara umum ya. Yang pertama ada namanya animasi tradisional. Animasi tradisional itu dikenal juga biasanya dengan istilah cell animation. Jadi animasi ini masih menggunakan sel. Ini salah satu tekniknya juga pembuatannya animasi dengan menggunakan sel. Jadi animatornya itu yang menggambar itu harus menggambar frame sesuai dengan misalnya kita mau bikin gerakan bola memantul. Contoh sederhana paling banyak di contoh animasi itu bola memantul dulu. Itu kan dari titik atas ke bawah sampai lantai, kemudian memantul lagi ya ke atas lagi. Nah, itu animator itu harus gambar frame by frame dulu. Kemudian difoto ya. Kemudian difoto, kemudian nanti menggunakan alat foto-foto tersebut diurutkan dan direkam. Jadi misalnya foto dibuat slide, kemudian direkam. Nah, itu nanti jadinya animasi. Jadi pada saat dulu itu harus gambar satu-satu ya. Misalnya mau gerakan berjalan ya digambar dulu dari titik A ke titik B itu digambar. Benar-benar digambar satu frame by frame ya. Masih tradisional banget. Ya namanya juga animasi tradisional ya. Nanti ada contohnya. Ini saya bukakan contohnya dari video animasi tradisional. Oke, kita play ya. Ini behind the skin-nya.
dari Pinocchio. Hi, diddle-dee-dee, you sleep. Nah, di sini gambar-gambar yang sudah difoto itu kemudian di-play. Maksud bukan di-play ya, diurutkan. Diurutkan satu persatu, kemudian direkam seperti itu. Contoh videonya itu adalah Pinocchio tahun 1940 apa berapa ya? Ya, seperti ini ya. About a wish coming true? Do you? Well, I didn't either. Of course, I'm just a cricket singing away from hearth to hearth, but let me tell you what made me change my mind. Ini dia mengangkat bukunya, itu harus digambar dulu, kebuka sedikit, kebuka lagi sedikit, lama-lama terbuka, itu harus digambar frame by frame, seperti itu ya teman-teman ya. Oh, maaf. sorry. Selanjutnya, jadi contoh animasi tradisional seperti itu ya. Ada namanya animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi biasanya dilakukan dengan teknik tradisional juga, tapi karena sudah ada komputer maka membuat animasi jadi lebih mudah. Contohnya animasi 2 dimensi adalah animasi berbasis vektor dan menggunakan software seperti Flash, After Effects, dan Illustrator. Ada juga yang mengatakan jika animasi 2 dimensi adalah animasi objek yang dianimasikan memiliki panjang X dan Y. Seperti itu. Jadi animasi 2 dimensi ini masih sama sebenarnya dengan konsepnya dengan yang tradisional. Tapi dia lebih mudah sekarang, jadi tidak perlu digambar frame, masih gambar frame by frame, tapi sudah setidaknya bisa dimudahkan dengan menggunakan komputer ya, seperti itu. Oke, selanjutnya contohnya masih tradisional tadi 2 dimensi. Saya beri contoh yang lain. Kayaknya linknya belum saya benarkan itu. Mohon maaf nanti. Kalau Upin Ipin ini dia sudah masuk 3 dimensi ya. Nah ini Tom and Jerry ini. Ini kan kalau udah lama banget. Ini sudah menggunakan, dulu sebelumnya juga masih menggunakan sel. Jadi digambar dulu, gambar manual di benda namanya frame, namanya sel. Itu kayak kertas bening begitu buat menggambar objeknya kemudian diwarnai. Nah, kemudian Tom and Jerry ini juga ada contoh 2 dimensinya ya, sudah digambar dengan menggunakan bantuan komputer. Ya, namun hasilnya tidak terlalu beda jauh sih, tapi lebih ke cara pembuatannya sudah menggunakan komputer. Seperti itu aja ya. Oke. Selanjutnya ada animasi 3 dimensi. Generasi selanjutnya dari 2 dimensi adalah 3 dimensi. Softwarenya seperti Maya, Cinema 4 dimensi, animasi 3D, atau yang biasa kita sebut dengan CGI, Computer Generated Imaginary.
Pada proses pembuatan, para animator juga memikirkan detail setiap gerakan hingga ekspresi wajahnya agar terlihat natural dan nyata. Contohnya dari animasi 3 dimensi, yang membedakan dari, ya kita tahu ya bedanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu ibaratnya masih flat gambarnya, kayak kita menulis di kertas itu. Nah, kalau 3 dimensi itu objeknya bisa diputar-putar, bolak-balik ya. Nah, ini contoh animasi 3 dimensi yang menggunakan software. Nah, ini kita bisa lihat nih, beda jauh sama gambar animasi yang 2 dimensi ya. Kalau yang 2 dimensi tuh dia kayak, nah seperti Mr. Bean ini kan masih 2 dimensi nih. Masih dari gambarnya udah kelihatan. Kalau ini masih menggunakan 2 dimensi. Oke. Kalau saya pribadi, umumnya itu tidak secara general semuanya sih, tapi untuk membedakan antara gambar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi itu dilihat dari arah pengambilan gambarnya. Kalau 2 dimensi itu dia cenderung statis di situ terus, tidak bisa berpindah. Kalaupun dia berpindah pasti frame-nya juga berganti seperti itu ya. Nah, teman-teman saya rasa pasti udah tahu lah ya perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, gak usah, nanti bisa ditonton sendiri ya teman-teman ya untuk contohnya. Selanjutnya ada namanya motion graphic. Motion graphic sendiri banyak digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang kompleks sehingga mudah dipahami, seperti video tutorial, video iklan, hingga lirik video. Nah, ini yang kalau saya sarankan di zaman sekarang ini, yang paling banyak digunakan adalah motion graphic. Ya, saran saya ini, teman-teman kalau ingin belajar animasi, belajarnya tentang motion graphic. Ini yang paling update ya, bisa dibilang. Paling update dan paling mudah penerapannya, seperti itu ya. Kita coba ambil contohnya. Di era pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita untuk tetap di rumah saja demi memutus mata rantai penyebaran virus corona, seluruh masyarakat menerapkan anjuran social distancing dan melaksanakan PSBB, yakni pembatasan sosial berskala besar, hingga juga memberlakukan aturan lockdown di wilayahnya masing-masing. Perlu juga menggunakan cairan hand sanitizer. Seperti itu ya, contoh grafiknya lebih sederhana dan lebih mudah. Kalau misalnya teman-teman yang muslim itu mungkin ada namanya UV TV, itu juga menggunakan motion graphic. Ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, di sini banyak contohnya ya. Dia menjelaskan, tapi kemudian dipertegas dengan teks-teks seperti itu. Ya, kita ambil contoh aja seperti ini. Ini menggunakan motion graphic. Juta itu hilang, maka nggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi motion graphic itu sebenarnya
banyak di video klip juga sebenarnya kalau teman-teman browsing seperti itu ya. Kalau nggak salah Animasi Studio juga bikin seperti itu. Ada namanya CV yang namanya Animasi Studio kalau nggak salah ya. Dia membuat tutorial Dia membuat tutorial dan juga terkait CV, iklan. Nah, iklan itu sudah banyak banget. Dari beberapa kali saya ke bank dan juga ke tempat-tempat fasilitas umum lainnya itu sudah menggunakan iklan-iklan menggunakan motion graphic ya. Mungkin sama teman-teman juga pernah lihat juga animasi motion graphic itu sudah banyak kita jumpai. Nah, ini saya contohin aja ya. Nah, di sini kita lihat ada semuanya menggunakan motion graphic rata-rata ini. Ini kita lihat yang mana ya? Ini aja kali ya. Duh, internet saya. Nah, seperti itu ya. Contohnya sebenarnya sederhana banget teman-teman. Bikin seperti itu kelihatannya sederhana banget ya. Nah, nanti kalau dari saya itu yang paling saya rekomendasikan yaitu belajar tentang pembuatan animasi motion graphic. Itu yang paling banyak digunakan sekarang, iklan-iklan. Bahkan kalau kalian memang benar-benar serius menekuninya, itu bisa juga kalian di order atau dipakai sama guru-guru, dosen-dosen itu untuk membantu menjelaskan, karena menjelaskan dengan menggunakan motion graphic itu sangat lebih membantu ke pemahaman kita ya. Kalau saya pun seperti itu ya. Kalau saya dijelaskan seperti ini, contohnya saya ngomong hanya PowerPoint itu kayaknya memang kita sudah mudah mengerti karena mudah bisa membaca segala macam. Nah, kalau kita dibantu dengan motion graphic itu akan lebih memudahkan dan lebih tertanam setidaknya di otak kita ya, karena ada animasinya seperti itu. Nah, jenis animasi yang selanjutnya adalah stop motion, juga dikenal sebagai claymation dan dikenalkan oleh Stuart Blackton. Karakternya biasanya terbuat dari tanah liat, namun juga bisa berupa boneka dan Lego. Nah, dalam proses pembuatannya, karakter harus difoto sesuai gerakannya, lalu foto-foto tersebut dirangkai hingga menghasilkan sequence. Ketepatan dan ketelitian setiap gerakan sangat diperlukan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tahu contohnya stop motion itu adalah animasi Sound the Ship, ya. Ya Sound the Ship, ya Sound the Ship, ya bermain dengan yang tak bisa mengemik. Jangan lupa. Nah, ini karakternya. Karakternya harus digerakkan sedikit dengan sedikit. Bedanya dengan, nah ini ya. Bedanya dengan yang cell, yaitu gambarnya digambar satu persatu. Kalau ini objeknya digerakkan satu persatu, seperti itu ya.
Ini kita lihat ada setnya, sudah dibuat setnya seperti ini. Nah, di sana ada tim, nanti akan mencoba gerakan gambarnya, bukan gambar, objeknya seperti itu. Ini objeknya ya. Ini teman-teman bisa browsing sendiri lah ya. Intinya teman-teman untuk nah, nanti saat kalau di kalau di saya lupa simpan sih sebenarnya. Ada contohnya animasi itu animasi dari film Motion Impossible. Itu pakainya motion graphic juga seperti itu. Dan teman-teman yang penting sudah tahu lah contohnya perbedaan antara yang tradisional 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian motion graphic, ada juga stop motion. Nah, selanjutnya adalah software-softwarenya, software yang digunakan di animasi 2 dimensi seperti Macromedia Flash, GIF Animation, Corel Rev. Sebenarnya animasi ini, software ini tidak terbatas seperti ini ya, banyak sekali. Bahkan kita menggambar, kemudian kita gambar di kertas, kemudian gambar di digital juga bisa, Paint, kemudian kita gambar-gambar frame by frame, kemudian kita gabungkan render pakai software apapun, banyak ya, KineMaster pun bisa. Itu sudah jadi animasi sebenarnya. Ini cuma saya kasih referensinya saja. Nah, kalau untuk 3 dimensi itu yang biasa dipakai adalah 3D Max Studio alias Wavefront MMA, kemudian Lightwave, Cinema 4D, Maya, Blender 3D, Appleshake, dan Adobe After Effects. Nah, sini ada quote ya. Balik lagi ke definisi animasi. Apapun jenis animasinya, minumnya teh botol sosro, enggak ya? Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup. Ya, seperti itu. Karena definisi awal dari animasi itu adalah menghidupkan, ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan japri saya by WA atau di grup juga tidak masalah. Nanti akan saya usahakan jawab yang terbaik. Kemudian kalau selanjutnya tidak ada yang mau tanyakan, biasanya kan teman-teman malas ya nanya ya. Langsung saya kasih tugas. Pertama ada tugas pertama, buatlah dokumen Microsoft Word atau PowerPoint atau video penjelasan. Jadi teman-teman bisa ya pilih salah satu aja, mau Word, PowerPoint, atau teman-teman bisa buat PowerPoint terus direkam, itu bisa juga, nggak masalah. Tentang jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis animasi berdasarkan secara umum, nanti teman-teman coba cari jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Salah satunya tadi adalah cell, animasi cell. Itu ya, salah satunya. Nanti ada banyak lain. Nanti teman-teman coba browsing, kemudian dibuat sesuai dengan yang saya tentukan tadi. Deadline-nya kapan? Misalnya berarti pertemuan keempat ya. Deadline-nya sebelum pertemuan selanjutnya, pertemuan 4. Jadi misalnya untuk kelas A itu kan hari Sabtu ini. Berarti sebelum Sabtu depan, minggu depan ya. Sabtu depannya pun nggak masalah kalau sebelum mulai kelas ya. Intinya teman-teman ngirim biar ada nilai lah ya. Biar kayak nilai TIK kemarin nilainya bagus-bagus tuh. Kemudian tugasnya dikirim ke email saya di lukmanreza@akrb.ac.id. Subjeknya jangan sampai salah ya ini. Kelas, NIM, ada NIM-nya, ada namanya, terus dikasih tugas 1 seperti itu ya. Jadi contohnya misalnya kelas 2A. NIM-nya berapa? Kemudian dikasih nama. Jangan lupa dikasih tugas 1, disambung aja ya ini ya. Oke. Itu dulu teman-teman untuk hari ini, untuk minggu ini. Jika ada yang mau ditanyakan nanti terkait materi ataupun tugasnya, bisa japri. Terima kasih untuk waktunya teman-teman.
Untuk pertemuan 3 saya rasa cukup. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.